Yes, yes, yes. Kenapa di saat aku mau nyiram mukanya Putri, King tiba-tiba datang nolongin Putri? Jadinya yang keseram itu mukanya King kan, bukan mukanya Putri. Hancur banget harga diriku. Aku malu banget jadinya. Yes. Kalau aku jadi King sih, aku udah gak mau lagi ya ketemu sama kamu, Vel. Feel banget aku. Yes, bisa diam gak sih kamu, Tuti? Kamu gak usah bikin aku tambah malu ya, Tuti. Yes, ini semua gara-gara Putri Sultan Abal-Abal itu. Kenapa sih King suka banget sama dia? Padahal King itu lebih cocok sama aku. Karena aku adalah Sultan paling kaya di sekolah ini. Yes. Itu artinya kamu kurang menggoda, Vel. Kamu kurang centil sama King. Kamu kurang secaper kayak Putri supaya King itu mau sama kamu. Yes, emang ya, Putri itu emang sok caper banget sih orangnya. Makanya banyak cowok-cowok yang mau sama dia. Sok kecentilan dan sok caper banget jadi orang. Yes. Put, gimana tadi kamu ngomong sama King, Put? Iya, Put. Kok kamu kelihatan seneng banget sih, Put? Ada berita bahagia ya, Put? Ada, teman-teman. Tapi kalian jangan kaget ya dengarnya. Itu dia. Si Putri Sultan Abal-Abal. Bicarain apa tuh dia sama teman-temannya? Cepetan nguping, Vel. Yes. Ampun, Put, kalau dibilang jangan kaget, kita malah makin deg-degan nih, Put. Iya, Put, kamu mau ngomongin apa sih, Put? Jadi, tadi King nembak aku, teman-teman. Apa? Kamu ditembak sama King, Put? Ya ampun, Putri. Terus akhirnya gimana, Put? Kamu terima dia atau enggak? Putri, akhirnya kamu jadian juga sama King, Put. Akhirnya setelah sekian lama kamu jadi pacarnya King juga, Put. Jangan keras-keras, nanti didengar sama yang lain. Gak mungkin King udah pacaran sama Putri. Ini gak mungkin. Dia pasti bohong kan? Putri pasti bohong dong kan? Dia kan cewek halu. Gak mungkin King itu udah pacaran sama Putri. Gak mungkin King itu mau sama orang kayak dia. Vel, tenang, Vel. Jangan buat masalah lagi sekarang, Vel. Enggak, aku gak bisa terima ini. Aku gak bisa terima ini. Diri, Tuti. Putri! Feli? Ngapain dia teriak manggil Putri? Jangan-jangan dia dengar apa yang kita omongin. Gak usah sok halu ya kamu jadi orang. Buat kamu gak usah sok halu ya. Kamu jadi pacarnya King. Gak mungkin, buat kamu gak mungkin jadi pacarnya King. Karena King itu cuma cocoknya sama aku, yang sama Sultan dari lahir. Jadi kamu gak usah halu ya, buat gak usah halu. Terserah kamu ngomong apa deh, Vel. Yang penting sekarang faktanya aku udah pacaran sama King. Dan aku gak peduli kamu mau percaya atau enggak, Vel. Tapi ingat ya, Vel. Yang jelas, gak ada cowok yang mau sama cewek tantrum kayak kamu. Mending perbaiki dulu deh sifatmu itu, Vel. Kamu itu sama sekali gak cocok kalau harus dipasangin sama cowok manapun, Vel. Apalagi King. King itu pasti bakal ilfil banget sama cewek kayak kamu, Vel. Udah ya, Vel, mending kamu gak usah ngebaca gak jelas lagi. Aku udah muak banget dengernya. Yuk teman-teman. Bye, Sultan Abal-Abal. Akhirnya King sama Putri bukan sama Sultan tantrum kayak kamu. Yes, awas ya kalian. Lihat aja, Putri itu bakal putus sama King. Karena King itu lebih cocok sama aku. Cepet banget ya punya teman tantrum kayak gini. King itu lebih cocok sama aku.
juta, 200 juta, 300. Wah, kok gajiku kelebihan 300 juta ya? Biasanya kan gajiku nggak segini. Wah, Mbak. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Gaji kamu hari ini berapa Mbak? Saya hari ini gajinya 500 juta Mbak. Kenapa ya Mbak? Loh, gaji kamu kok 500 juta ya? Gaji aku kok sampai 800 juta ya hari ini Mbak? Wah, kurang tahu aku Mbak. Mbak ada lembur nggak kemarin? Enggak deh kayaknya. Kemarin lo aku cuma nonton drakor sama rebahan aja. Kemarin lo aku nggak banyak kerja Mbak. Mungkin emang bonus kali dari nyonya. Ya udah Mbak, terima aja Mbak. Ini nggak bisa kayak gitu dong. Saya nggak terima kalau saya nggak ngapa-ngapain tapi dapat bonus kayak gini. Gaji kita lo udah banyak banget setiap hari. Susah tau ngabisinnya. Ya udah Mbak terus mau protes sama nyonya. Iyalah, gaji yang kelebihan itu harus dikembaliin ke nyonya. Sebenarnya aku itu curiga sama nyonya. Kayaknya nyonya sengaja deh ngasih duit lebih biar nyonya itu nggak ngabisin banyak duit hari ini. Aku harus protes sama nyonya. Ya udah semangat ya Mbak. Tapi ingat Mbak, hati-hati. Hati-hati kenapa Mbak? Ya hati-hati aja, nanti dapat gaji tambahan lagi dari nyonya. Nanti double loh gaji kamu. Iya juga ya. Aduh, kok aku jadi takut ya. Jadi gimana Mbak? Mau terima aja atau protes dapat gaji lebih 300 juta? Protes aja lah. Nanti aku malah bingung lagi gimana cara ngabisin duit yang kelebihan ini. Tabunganku itu udah banyak banget soalnya. Ya udah, kalau kayak gitu semangat ya. Oh iya, nyonya lagi ada di ruang makan tuh. Coba cari nyonya sekarang. Oke deh, semangat, semangat. Semoga nyonya mau nerima gajiku yang kelebihan lagi 300 juta ini. Oke, gaji pegawai udah. Sekarang tinggal lanjut ke Brazil buat ngabisin bekal yang dikasih sama papa. Semangat Isabel. Nyonya. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Ini Nyonya, saya mau protes masalah gaji saya Nyonya. Gajinya kenapa Mbak? Kurang, mau saya tambahin? Bukan Nyonya, gaji saya bukan kurang Nyonya, tapi kelebihan Nyonya. Kelebihan? Maksud kamu Mbak? Iya Nyonya, gaji saya sehari itu harusnya 500 juta kan, kayak mbak-mbak yang lain. Tapi ini saya dapatnya 800 juta Nyonya. Gaji saya kelebihan lagi 300 juta Nyonya. Oh, cuma 300 juta doang toh. Ya udah Mbak, kenapa sih Mbak? Terima aja lah Mbak. Gak bisa kayak gitu dong Nyonya. Gaji saya sehari itu udah banyak banget Nyonya. Kalau kelebihan kayak gini, saya malah bingung nanti mau dipakai buat apa Nyonya. Terus kamu mau kembaliin gitu 300 jutanya? Iya Nyonya, saya nggak terima kalau gaji saya kelebihan kayak gini Nyonya. Sebenarnya itu bukan kelebihan Mbak, tapi itu emang bonus buat kamu. Bonus? Kok saya dapat bonus Nyonya? Perasaan saya nggak ada ngapa-ngapain deh Nyonya. Ada kok Mbak, kamu nggak ingat Mbak? Oh, enggak Nyonya. Kemarin saya minta tolong sama kamu untuk bukain tutup botol minuman yang saya beli di Australia. Kamu lupa Mbak? Buka tutup botol minuman? Bantuin kayak gitu doang dapat bonus Nyonya. Iyalah Mbak, itu kerjaan yang susah banget loh Mbak. Jadi kamu emang pantas buat dapat bonus Mbak. Tapi Nyonya itu loh. Udah Mbak, kamu jangan banyak protes lagi ya sama gaji yang saya kasih. Kamu terima aja ya berapa saya kasih gaji. Udah ya Mbak, saya lagi sibuk. Kamu jangan banyak tanya lagi ya Mbak. Tapi Nyonya, udah kamu terima aja atau saya bakal tambahin lagi gaji kamu. Iya deh Nyonya. Ya ampun, gaji cuman kelebihan 300 juta aja udah protes. Ini kenapa sih mbak-mbak zaman sekarang itu nggak ada yang bersyukur sama sekali? Ya ampun, belanja apa lagi ya buat ngabisin duitnya ini? Mah, tolongin papa dong mah. Kenapa pak? Papa pengen perawatan muka dong mah. Papa harus tampil glowing 2 minggu lagi. Ada acara penting harus papa hadirin mah. Ya ampun.
ampun, tinggal perawatan aja lah, Pak. Apa susahnya sih? Ya, Papa kan nggak tahu tempat perawatan yang bagus, Mah. Mama ada rekomendasi. Ada apa di Korea? Apa mau ke Korea? Ya mau lah, Mah. Uang kita kan banyak. Kemana aja kita bisa kok. Ya udah, kalau kayak gitu Papa berangkat dulu ke Korea ya, Pak. Nanti Mama kasih tahu di lokasinya. Oke, Mah. Guys, hari ini Papa Sultan mau treatment di Lamiche Dermatologi Korea. Ini begitu masuk langsung disambut suasana nyaman, bersih, dan super elegan banget. Fix, tempat ini cocok banget buat wajah Sultan kayak aku. Dan sambil nunggu kita juga dikasih snack dan minuman. Serasa healing sih, bukan treatment. Dan tenang aja, di sini udah ada translator bahasa Indonesia juga. Jadi buat yang nggak bisa bahasa Korea, aman terkendali. Bisa konsultasi dengan tenang dan ada tax refund juga loh di sini. Jadi lebih hemat nggak sih? Di sini dokternya profesional banget, dijelasin satu-satu treatment apa yang paling cocok buat kondisi kulit aku. Nggak asal ya, semuanya dijelasin secara detail dan jelas banget. Total aku ngelakuin 9 treatment, dari laser, botox kulit, tightening, brightening, sampai treatment buat ngurangin lemak di dagu. Pokoknya biar muka aku makin glowing, tirus, dan sultan vibes guys. Alatnya juga super canggih, pas treatment rasanya nyaman banget, sampai aku lupa waktu. Tahu-tahu udah selesai aja, kayak dimanjain beneran. Terakhir aku dikasih obat dan skincare supaya hasil treatmentnya makin maksimal. Langsung bawa pulang, langsung glowing. Dan guys, ini after 7 hari ya, pori-pori kelihatan jauh lebih kecil, kulit kelihatan lebih kencang, lebih sehat, dan teksturnya lembut banget. Jujur aku shock sendiri sih ngeliatnya. Dan ini dia after 14 hari, muka aku bener-bener glowing, keriput halus berkurang, warna kulit lebih merata, dan dagu lebih tirus. Gak bohong, hasilnya nyata banget guys. Papa Sultan auto pede nongol di depan kamera mulai dari sekarang. Pokoknya kalau kalian mau treatment yang serius, aman, dan hasilnya kelihatan, Lamiche Dermatologi Korea wajib banget masuk list kamu. Layanannya oke, alat canggih, dan hasilnya wow banget guys.